vonis mati narkoba dianulir oleh Mahkamah Agung dan Presiden. Sekarang saya ke Universitas Parahyangan, Agustinus Fuad. Parahyangan. Pak Agustinus, apa pendapatnya dari diskusi barusan? Saya termasuk yang tidak setuju dengan pidana mati. Makanya dikelompokkan di sini yang Saya mau pamit dulu sama teman-teman dari Granat. Tidak berarti bahwa kami tidak bersemangat memberantas narkoba. Jadi buat saya adalah ini soal, pertama adalah soal efektivitas. Tadi teman-teman sudah banyak menjelaskan juga bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa pidana mati memberikan efektivitas, ada efek deterrent. Tetapi ada bukti bahwa juga di Amerika telah mengeksekusi 23 orang pidana mati dan belakangan terbukti putusannya keliru. Saya kira ini juga kita mesti cermati bahwa kemungkinan kekeliruan itu terjadi, dan kalau sistem peradilan pidana menghukum mati orang yang tidak bersalah, maka jelas hukum telah mengkhianati tujuannya sendiri. Kapan tuh yang 23 keliru? Itu kan riwayat masa lalu. Saya kira ya betul, beberapa itu di masa yang lalu, tapi karena buku yang saya baca atau informasi yang saya terima. Oh enggak, bukan begitu. Ya, bukan zaman koboi-koboi, ini zaman-zaman modern. Kalau kita bicara masa lalu saja, ya, pertengahan abad 19, era disebutnya era klasik, era di mana faham pembalasan muncul. Dalam era klasik itu sendiri, tokoh-tokohnya di antara Sesar Bekaria, Bentham, itu adalah tokoh-tokoh yang menentang pidana mati. Sekalipun mereka adalah tokoh-tokoh retributif. Apalagi disusul dalam Tapi Pak, 50 orang tiap hari sekarang anak muda kita mati oleh narkoba. Ada 15.000 per tahun yang mati begitu. Dan 3 juta orang sampai 4 juta jadi pecandu akibat mereka. Ya. Saya kira bukan karena tidak jerah, karena kita tidak pernah konsisten menerapkan hukum itu. Betul. Jadi harusnya kalau itu konsisten, bahwa 1 gram pun kita sikat, jangan-jangan nggak begini keadaan. Saya setuju Pak Karni. Persoalannya begini, kalau kita bicara efektivitas hukum, ukurannya bukan cuma berat ringannya hukuman. Berat ringannya hukuman barangkali menjadi salah satu faktor, betul. Tetapi misalnya, faktor lain adalah soal certainty, soal kepastian. Bahwa kalau kita bisa meningkatkan, misalnya, kalau ada 1.000 pedagang narkotik, 900 kita bisa hukum. Nggak perlu hukuman mati. Hukuman seumur hidup 900 itu. Maka saya kira peredaran narkotik akan menurun. Persoalannya adalah dari 1.000, kita tidak mampu menghukum 900 itu. Yang kedua adalah soal kecepatan. Seringkali kejahatannya terjadi sekarang, pidananya terjadi 10 tahun lagi. Itu betul. Nah, ini jadi persoalan juga. Saya setuju sama Pak Agustinus. 30 tahun kemudian orangnya baru dihukum mati. Betul, ada distorsi, ada macam-macam yang... Orangnya udah bertaubat, insaf, rajin ke gereja, ke masjid, baru ditembak. Betul. Itu kekeliruan. Kelamaan. Jadi pada prinsipnya Pak Agustinus setuju dengan Pak Leica dan Endardi dan Ibdal tadi. Saya setuju bahwa saya kira pidana seumur hidup itu adalah maksimal pidana yang bisa saya terima. Dan menurut saya kalau itu konsisten. Jadi artinya kita bisa terima keputusan Presiden memberikan gerasi jadi seumur hidup. Saya secara pribadi, ya. Pak Agustinus setuju juga diubah oleh Mahkamah Agung putusan mati itu jadi 12 tahun. Kalau ada public estasi. Saya pertama belum membaca putusannya, tapi seandainya putusannya itu semata-mata hanya mengurangi hukuman, bukan karena ada faktor tidak terbukti. Gak usah gitu Pak. Dia mengurangi dari mati loncat ke 12. 12 Pak. Kalau tidak ada pasal yang berubah, saya tidak setuju dengan
putusan Mahkamah Konstitusi, putusan PK. Jadi Bapak tidak setuju PK-nya, tapi setuju Presiden memberikan gerasi. Saya setuju soal pidana mati tidak diterapkan. Untuk segala kejahatan. Untuk semua kejahatan. Termasuk koruptor. Termasuk koruptor, termasuk terorisme. Banyak yang senang nih sama Bapak. Pak Benjamin Magudelaga. Bagaimana Pak Benjamin sebagai bekas Hakim Agung juga menilai pandangan-pandangan yang tidak setuju hukuman mati, dan juga ada pembahasan kita tentang gerasi dan tentang peninjauan kembali atau erzining. Sebagai mantan hakim yang pernah menerapkan hukuman mati 26 tahun yang lalu di Kabupaten Bandung ini, tahun 1986, ya, saya setuju terhadap hukuman mati. Selama memang seorang hakim selama ketentuan itu memang ada dalam perundang-undangan kita. Bapak pernah menghukum dalam kasus apa? Pembunuhan berencana. Terus setelah Bapak hukum mati pembunuhan berencana terus saja berlangsung sampai hari ini. Artinya tidak menimbulkan efek jerah. Saya akan meninjaunya begini ya. Setelah saya menjatuhkan hukuman mati itu, saya dipanggil oleh dua hakim tinggi di Bandung, Pak Nardi dan Pak Supandi, menyampaikan kepada kami bahwasanya kalau kamu menjatuhkan hukuman mati, jangan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Ini saya akui sebagai hakim muda waktu itu mendapat kekeliruan. Ya. Kemudian beliau menyatakan bahwa hukuman mati itu akan kami rubah satu tingkat. Saya penasaran satu tingkat itu berapa. Kemudian beberapa minggu kemudian saya mendengar dan saya melihat putusannya itu bahwasanya setelah hukuman mati itu satu tingkat adalah seumur hidup. Dia dihukum seumur hidup. Saya baru mengerti bahwasanya satu tingkat lagi setelah seumur hidup 20 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Sampai sekarang. Kemudian bahwasanya Mahkamah Agung dalam PK-nya, ya, hukuman mati kemudian berapa? 12 tahun. 12 tahun ya estasi. Ya, ya. 15 Saya tahun menyatakan memang putusan itu saya hormati. Saya hormati putusan itu. Harus dihormati. Walaupun kami tidak setuju. Tidak setuju itu saya anggap kemudian anggaplah sebagai kehilafan atau kekeliruan. Bukan kekeliruan ya, tidak ketelitian. Karena saya tahu bahwasanya saya ada melihat pertimbangan perubahannya itu adalah bahwasanya Mahkamah Agung Hakim PK di sini menganggap bahwasanya undang-undang hukum mati itu adalah bertentangan dengan konstitusi. Saya lebih heran lagi karena 2 kali Mahkamah Konstitusi itu, yang terakhir Pak Todung Mulya-Lubis mengajukan judicial itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga saya menganggap bahwasanya Mahkamah Agung itu bukan merupakan Mahkamah Konstitusi yang menilai undang-undang dengan undang-undang dasar. Maksud Bapak mereka harusnya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan kurang teliti mereka. Ya sebab 2 kali Mahkamah Konstitusi menolak judicial review, antara lain saya masih ingat yang diajukan oleh Todung Mulya. Yang berarti bahwasanya hukuman mati itu, pasal-pasal mengenai hukum mati itu tetap masih berlaku. Ya. Kemudian juga mengenai hukuman mati sekarang, saya pernah diberikan pembekalan oleh Pak Asikin dan Pak Raffi Dasat yang pada saat itu pernah menjadi 2 hakim di Mahkamah. Mengapa hukuman-hukuman yang Mahkamah itu keras? Dikatakan bahwasanya persoalan persoalan hukuman dan persoalan yang dihadapi oleh hakim-hakim itu adalah bervariasi, berubah dari masa ke masa, termasuk soal hukuman. Tahun 48 ada peristiwa 20 Juli di mana kita baru saja merebut dan mengisi kemerdekaan. Putusannya penuh dengan nuansa itu.
Kemudian pada saat kita menghadapi pemberontakan Quds, istilahnya, juga hukumannya tinggi. Yungslader, Somokil, Andi Aziz, dan sebagainya. Kemudian pada masa kita menghadapi persoalan pemberontakan, Kartosuwiryo, Ibnu Hajar, Somokil, dan sebagainya, juga tinggi. Kata disampaikan pada saat itu tidak ada seorang hakim pun yang berani menyatukan hukuman rendah pada saat memeriksa perkara-perkara PKI. Kenyataan itu. Sehingga kami beranggapan bahwasanya dari masa ke masa persoalan yang dihadapi para hakim itu adalah sama dengan persoalan yang kita hadapi sebagai satu bangsa. Apa yang kita hadapi sekarang? Bukan pemberontakan PKI, bukan Kartosuwiryo, tapi narkotika, terorisme, dan korupsi. Tiga ini yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, terutama oleh presiden. Terlepas dari penilaian hasilnya ya. Bagaimanapun juga, para hakim sekarang itu sebagai elemen bangsa harus turut harus turut mengusahakan keberhasilan pemerintah dalam hal membasmi korupsi, teroris, dan narkotika. Ini yang harus dipahami. Jadi menurut Bapak harusnya sekarang ini hakim-hakim justru mensupport tindakan pemerintah dan menjatuhkan hukuman mati untuk bagi saya itu kalau misalnya dalam zaman sekarang tidak ada salahnya para hakim itu menerapkan hukuman maksimal. Yang kita salahkan adalah kalau dia melebihi ketentuan perundang-undangan. Tidak ada salahnya kalau kita tunda dulu Pak, kita rehat sejenak.